Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Jainuddin dengan NIM 2106301. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hukum tata negara di Indonesia. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu hukum tata negara? Baik, langsung saja ya. Eh, Hukum tata negara ialah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara, atau cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan satu konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif atau komunikasi rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Yang kedua, institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya. Yang ketiga, mekanisme hubungan antar institusi itu. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Nah, di sini ada menurut ahli, yakni menurut Van der Voort, hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang dibutuhkan serta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara. Nah, di sini ada suatu pertanyaan, yakni tentang kapan sih hukum tata negara Indonesia mulai ada. Hukum tata negara Indonesia ini mulai ada ketika Indonesia dijajah Belanda, yakni yang ada pada waktu zaman itu, yakni hukum tata negara Hindia Belanda. Sedangkan hukum tata negara Indonesia ini baru dimulai atau baru muncul atau adanya ini sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Situlah terciptanya hukum tata negara Indonesia seiring dengan kemerdekaan Indonesia. Untuk fungsi hukum tata negara Indonesia, yakni dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai dasar hukum pembentuk struktur organisasi dan hubungan tata kerja atau SOTK NKRI. Dan yang kedua, sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia atau SHNI, di mana fungsi keduanya ini sangat berdampingan dan sangat penting diterapkan di negara Indonesia ini. Untuk selanjutnya yakni penegakan hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara Indonesia dilakukan melalui lembaga negara penegak, yakni Mahkamah Konstitusi, yang pada dasarnya hukumnya adalah pasal 24C UUD NRI tahun 1945, UUD nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini perkembangan hukum tata negara Indonesia ini dimulai dari adat hukum tata negara pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku, ya ini ketika hukum tata negara Hindia Belanda ketika Jepang menduduki Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum tata negara zaman penduduk bala tentara Jepang. Setelah dari itu, Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 17 Agustus 1945. Maka dari tanggal 17 Agustus itu,
Berlakulah hukum tata negara Indonesia yang masa awal kemerdekaan hingga masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di NKRI yang merupakan salah satu bagian dalam negara RIS. Untuk selanjutnya, sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber tata hukum negara Indonesia ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sumber hukum material, di mana sumber hukum material ini ialah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Yang kedua ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah suatu sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Dengan perkataan lain, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Yang ketiga ada konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yakni di mana perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan. Yang keempat ada traktat atau perjanjian, di mana perjanjian ini yang dilakukan oleh dua negara atau bilateral atau lebih, bisa disebut multilateral. Yang kelima ada doktrin. Yang dimaksud doktrin di sini ialah pendapat para sarjana hukum ternama yang mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yakni ada jurisprudensi, di mana jurisprudensi ini ialah putusan pengadilan yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada perkataan yang tidak enak di hati. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.